Kalian masih ingat gak kayak momen-momen pas kita itu mungkin masih di masa-masa SMP kayak gitu kan? Dulu itu tuh adalah era dimana YouTube itu tuh sedang booming-boomingnya kan, ya. Jadi kan sebelum pas kala itu kan TikTok sedang diblokir dan jadi kayak awal-awalnya launching di Indonesia gitu kan. Dulu kan sempet kayak diblokir kan dan sempet viral kayak ada si Bowo Apentibe lah, terus ada si Nuraini itu yang Iqbal itu dan lain sebagainya. Dulu itu kan pas masa-masa itu, ya kan? Itu kan kayak YouTube itu tuh kayak jadi primadona banget kan, kayak hampir semuanya itu tuh pengen jadi seorang YouTuber karena masa-masa itu tuh kayak bener-bener awal-awal eranya di mana para konten kreator itu tuh masuk ke dalam YouTube gitu. Dan seiring berjalannya waktu, tren YouTube itu kan kayak konten kreator di YouTube itu kan kayak menurut aku masih ada sampai sekarang, cuman kayak para suhu-suhu ataupun hype dari YouTube di era sekarang itu tuh menurut aku tidak begitu besar gaungnya layaknya pas masa-masa di tahun 2000 mungkin 14 16-an lah, pas mungkin awal-awal dimana kita itu masuk SMP kayak gitu ya. Itu kayak bener-bener tren YouTube tuh kayak bener-bener kayak bagus banget gitu loh, kayak bener-bener the real masa dimana itu tuh full dengan konten kreator yang kayak kontennya tuh bener-bener kayak konten yang mahal gitu loh, kayak pakai kamera lah, pakai script dan lain sebagainya, ya kan? Nah, dan saat ini tiba-tiba aku tertarik pengen kayak ngebahas, aku kan masih juga sering banget ya nonton-nonton YouTube, tapi tidak sesering zaman dulu pas TikTok itu belum booming dan sebagainya. Sekarang aku cenderungnya lebih nonton ke video-video pendek kayak gitu di Reels di TikTok maupun di snack video mungkin kayak gitu. Menurut aku hingga tahun 2026 ini para konten kreator di YouTube itu mulai beranjak-anjak kayak pindah-pindah ke platform di TikTok itu loh, bikin-bikin video pendek kayak gitu kan. Dan menurut aku ada beberapa konten kreator yang dari zaman dulu, dari awal-awalnya kayak adanya kubu-kubu YouTube lebih dari TV itu tuh sampai sekarang itu tuh masih ada beberapa konten kreator yang konsisten kontennya itu tuh itu terus sampai sekarang. Dan kayak ya pokoknya kayak masih gimana ya, masih sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Dan menurut aku itu tuh kayak sebuah kekonsistenan yang menurut aku sangat nyata gitu loh, dan itu layak untuk ditiru sih. Yang pertama itu kan ada Nasi Judge. Jadi kan Nasi Judge itu tuh dari zaman dulu menurut aku ya, dari pas awal-awalnya dia di kanal YouTube kayak gitu kan, pas followersnya mungkin subscribernya masih di angka ratusan dan gitu. Itu kan konsisten membahas kayak video-video horor gitu kan, ya kan, kayak membahas video-video neror kayak gitu. Dan sampai sekarang si Judge itu tuh masih membahas itu gitu loh, dan kayak kita tuh kayak masih merasakan vibe dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang masih sama kayak gitu, meskipun ya secara umur mungkin udah agak beda karena zaman dulu itu kan pas lagi masa era-era aktif-aktifnya gitu kan. Yang kedua, ini adalah salah satu YouTuber favorit aku sampai sekarang, yakni adalah Ria SW. Jadi Kak Ria SW ini tuh dari zaman dulu ya kan, dari pas masa-masa dia masih pakai HP Samsung untuk konten, itu tuh kayak bener-bener ini menurut aku adalah salah satu YouTuber yang paling konsisten banget dari zaman dulu. Yakni kayak beliau itu tuh masih nge-review makanan-makanan dengan ala ciri khasnya kan. Menurut aku Kak Arya SW itu tuh kontennya tuh dari zaman dulu tuh konsisten banget gitu loh. Kayak ya udah bahasnya makanan terus dengan ciri khasnya dia, dan juga ada istilah yang sampai sekarang itu dipakai banyak orang yakni Chan itu. Dan itu tuh menurut aku keren banget gitu loh. Dan menurut apa ya, Kak Arya SW itu tuh jadi salah satu panutan gitu juga loh bagi para konten kreator pemula-pemula kayak aku ini ya gitu. Yang ketiga menurut aku ada juga Ewing HD ya kan. Jadi Ewing HD itu tuh menurut aku dulu itu tuh kayak saingannya dari si itu apa Nasi Judge itu, karena kan kontennya itu kan kayak horor-horor semua kan. Jadi kayak HD itu kayak bahasnya ya sesi malam Jumat kayak gitu, sesi horor kayak gitu. Dan itu menurutku yang ketiga itu ya. Ada lagi dia itu Jurnal Risa. Kalian sering nonton kan yang Jurnal Risa itu, yang dari dulu sampai sekarang menurut aku masih konsisten banget dia itu ngebawain kayak konten-konten mistis-mistis gitu, kayak kesurupan dan sebagainya. Dan menurut aku kayak itu bagus sih kayak gitu. Kayak jadi tuh dari mereka tuh tidak berubah haluan gitu loh. Tidak berubah ke konten-konten yang dulu semacam canggih, misalkan kayak prank dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada lagi, yakni aku dulu juga sering banget nonton ini gitu kan, nonton channel YouTube dari Kak Rachel Goddard. Nah dari zaman dulu tuh menurut aku kayak konsepnya tuh kan make up gitu ya zaman dulu ya. Tapi tuh kayak salah satu yang
jadi detailnya juga menurut aku adalah bukan cuma di makeupnya itu, tetapi di sesi Q time-nya. Jadi kayak ngebacain kayak pengakuan-pengakuan dari lucu dari para netizen gitu kan. Dan menurut aku sampai sekarang tuh kayak Kak Rachel Goddard itu tuh dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tuh kayak ya udah kontennya itu gitu. Dan menurut aku itu kayak bikin nostalgia banget kayak gitu loh. Q time. Jadi menurut aku tuh masa-masa dari tahun 2016-an sampai tahun sekitar akhir 2019 itu tuh kayak YouTube tuh bener-bener kayak masa-masa emasnya kayak gitu loh. Dulu kan pernah ada kan sampai kayak ada circle-circle gitu kan, circle-nya kayak Reza Octavian, terus Eka Gustiwana, terus kayak itu apa namanya? Yang itu loh, yang misalkan ada pas tiap mau ada pemilu presiden ada bikin video-video itu ada Tim Tuan juga, terus ada kayak Aulion dan lain sebagainya, ya kan? Itu terus apa lagi ya? Banyak pokoknya masa-masa itu tuh menurut aku kayak masa-masa keemasan gitu loh, kayak mulai dari adanya YouTube Rewind yang kayak merangkum itu, terus kayak sampai di itu dan lain sebagainya. Menurut aku masa-masa itu kayak benar-benar masa-masa kayak kita tuh kayak benar-benar nungguin banget konten-konten dari si mereka itu, terutama pas parodi-parodi kayak gitu kan. Terus juga ada apa dulu ya, yang bikin lagu-lagu kayak gitu, misalkan lagu yang Kak medley dan lain sebagainya gitu. Terus ada lagi gadgetin. Nanti deh yang ini aku bahas di video terpisah ya. Dan mungkin itu sih beberapa pandangan aku dan juga pendapat aku seputaran YouTuber-YouTuber yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tuh masih konsisten. Dan disclaimer ini menurut pendapat aku ya, menurut pandanganku sendiri kayak gitu. Jadi misalkan ada yang nggak cocok boleh dikasih kolom komentar kayak gitu. Dan jangan lupa buat di follow dan juga di like. Terima kasih sudah nonton, bye bye.